Di awal tahun 2026, harga emas dunia sempat mencetak rekor tertinggi baru di atas $5.500 untuk setiap 1 ons emasnya, memperkuat posisi emas sebagai aset lindung nilai secara global. Tapi sekarang, emas nggak cuma satu bentuk lagi. Ada emas fisik, emas digital, dan sekarang emas kripto seperti PEX Gold atau PEXG dan Tether Gold atau XAUT. Sekarang pertanyaannya, di tahun 2026, mana sih yang paling masuk akal dan mana yang paling cuan? Yuk kita bahas. Welcome back to Crypto Uni, bareng gue, Joshua. Di episode kali ini, kita bakal bandingin 3 bentuk investasi emas. Ada emas fisik, emas digital, dan emas kripto. Baik dari sisi likuiditas, biaya, akses, fleksibilitas, maupun potensi ke depannya. Pertama, kita mulai dulu dari yang paling klasik, yaitu emas fisik. Ya jelas, lo bisa beli dalam bentuk logam mulia, koin emas, atau perhiasan, terus lo simpan sendiri. Dan banyak orang ngerasa lebih tenang karena mereka bisa ngeliat dan megang langsung asetnya. Secara historis, emas dikenal sebagai aset lindung nilai atau store of value saat inflasi tinggi dan ketidakpastian global meningkat. Dan pada Januari 2026 kemarin, harganya bahkan sempat mencetak rekor tertinggi baru di atas $5.500 untuk setiap 1 ons emas. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan terhadap aset safe haven. Namun, emas fisik butuh tempat penyimpanan yang aman, spread jual beli yang biasanya lebih lebar, dan proses jualnya gak selalu instan atau 24 jam. Emas fisik memang kuat dari sisi keamanan tradisional, tapi kurang fleksibel di era digital. Nah, lalu muncul emas digital. Konsepnya sederhana, lo bisa beli emas lewat aplikasi tanpa perlu menyimpan fisiknya sendiri, karena biasanya didukung oleh cadangan emas yang disimpan kustodian. Model ini praktis, lo bisa nabung mulai nominal kecil dan pantau harga emas digital secara real time lewat smartphone. Tapi, tetap ada ketergantungan pada platform. Lo nggak memegang aset secara langsung dan fleksibilitas transfer biasanya terbatas pada ekosistem dari aplikasi tersebut. Artinya, emang lebih praktis daripada emas fisik, tapi belum sepenuhnya bebas. Itulah sebabnya sekarang kita masuk ke evolusi berikutnya, yaitu emas kripto. Contohnya adalah PEX Gold atau PEXG dan Tether Gold atau XAUT, yaitu sebuah token berbasis blockchain yang mewakili kepemilikan emas fisik, di mana satu token umumnya setara dengan sekitar 1 ons emas yang disimpan di vault. Secara data, market cap PEXG sekitar $2,3 miliar, market cap XAUT sekitar $2,6 miliar, dan volume harian keduanya alias gabungannya mencapai sekitar $700 juta. Artinya, keduanya sudah punya likuiditas global. Berbeda dengan emas digital biasa, emas kripto hidup di blockchain, sehingga bisa disimpan di wallet pribadi, ditransfer lintas negara, dan diperdagangkan 24/7. Secara objektif, emas kripto atau emas versi kripto menggabungkan stabilitas emas dengan fleksibilitas teknologi blockchain. Kalau kita sederhanain, emas fisik memberi rasa aman tradisional tapi kurang fleksibel. Emas digital lebih praktis tapi tetap bergantung pada platform. Dan emas kripto paling fleksibel, tapi butuh pemahaman tentang wallet dan blockchain. Kalau dari sisi likuiditas dan akses global, emas kripto juga unggul karena bisa diperdagangkan 24 jam tanpa batas negara. Tapi, resiko teknis seperti salah kirim wallet tetap harus dipahami. Jadi, ini bukan soal mana yang paling benar, tapi mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan gaya investasi lo. Karena di 2026, fleksibilitas bisa jadi sama pentingnya dengan kenaikan harga. Sekarang pertanyaannya, mana sih yang paling cuan di 2026? Secara harga, ketiganya memang mengikuti harga emas global. Jadi, kenaikan dasarnya itu relatif sama. Yang membedakan adalah fleksibilitas dan peluang tambahan. Emas versi kripto atau emas kripto punya potensi yang lebih luas karena bisa ditransfer global, terintegrasi ke ekosistem blockchain, dan dalam beberapa kasus dimanfaatkan lebih produktif dibanding sekedar disimpan. Kalau tren tokenisasi dan adopsi blockchain terus berkembang, emas kripto bisa jadi bentuk emas yang paling future ready.
Tentu, tetap disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing investor. Kalau kita rangkum, emas tetap emas, tapi bentuknya yang berevolusi mengikuti zaman. Dari fisik ke digital dan sekarang ke kripto. Di 2026, pertanyaannya bukan cuma emas bakal naik atau enggak, tapi bentuk emas mana yang paling sesuai dengan dunia yang makin cepat, global, dan digital. Kalau lo lebih nyaman pegang langsung, emas fisik tetap relevan. Kalau lo mau praktis, emas digital aja cukup. Tapi kalau lo mau fleksibilitas maksimal dan integrasi ke ekosistem blockchain, emas kripto layak buat lo pertimbangkan. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau lo suka pembahasan berbasis data dan perbandingan kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai ketemu di kripto ini berikutnya.